Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal turunan fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita lihat nomor 1. Jika fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah cos 5x, maka nilai limit fx tambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0 adalah, gitu ya. Nah, mungkin di antara beberapa kalian bingung dengan pertanyaan ini, gitu ya. Kenapa dalam soal turunan tapi dituliskan limit, ya? Jangan bingung, karena ini adalah definisi dari turunan. Jadi konteks kalimat ini sama saja dengan tentukan turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah cos 5x, gitu ya. Jadi sama saja dengan kita cari turunannya. Oke, kita langsung cari turunan dari fx. Berarti f aksen x sama dengan, kita lihat di sini penjumlahan ya, 3x pangkat 3 tambah, berarti kita gunakan sifat penjumlahan, yaitu berarti diturunkan 1 per 1. Turunan dari 3x pangkat 3, 3 kali 3, 9. 9x pangkatnya berkurang 1. Nah, selanjutnya turunan dari, ini kan tambah ya awalnya. Turunan dari cos itu kan min sin. Dituliskan di sini ya sama Ibu ya. Min sin, kasih kurung min sin. Sudutnya tetap ditulis 5x. Nah, jangan lupa turunan sudutnya 5. Turunan 5x itu kan 5 ya. Nah, sekarang disederhanakan biar enak dilihat. Berarti ini 9x kuadrat positif kali negatif min 5 sin 5x, gitu. Baik, kita lanjut ke nomor 2 ya. Turunan pertama dari gx sama dengan 6 sin 3 kurang 5x adalah, nah berarti ini g aksen ya, ini dituliskan 6 ya, terus cari turunan sin cos kan, tulis ulang sudutnya gitu ya. Jangan lupa cari turunan sudutnya. Turunan dari 3 itu 0, turunan 5 itu 5x itu 5, 0 dikurangi 5 min 5 kan ya, dikali min 5. Nah, gitu ya. Sekarang 6 dikali min 5 min 30 cos 3 min 5x. Baik, selanjutnya kita kerjakan nomor 3. Jika turunan pertama fx sama dengan 4 cos kuadrat 3x sama 5 adalah f aksen x, maka f aksen x sama dengan, ya ini kan perpangkatan ya, maka kita gunakan rumus yang perpangkatan. Sebelum kita gunakan rumus perpangkatan, ini dirubah sedikit cara penulisannya biar lebih mudah dipahami. Berarti ini nulisnya fx sama dengan 4 cos 3x tambah 5 dikuadratkan begini ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu f aksen x sama dengan 4, pangkatnya pindah ke depan sini, ditulis ulang cos 3x tambah 5. Ini kan jadi pangkatnya jadi 1 ya. Gitu. Dikali. Nah, sekarang cari turunan cos 3x sama 5. Turunan cos min sin. Ibu gunakan kotak ya, kurung ya, min sin 3x tambah 5 dikalikan turunan sudutnya. Turunan 3x itu 3, turunan 5 itu 0, 3 tambah 5, 3 tambah 0, 3 gitu. Nah, sekarang kita kerjakan. Kalau pangkat 1 ini kan sama saja dengan cos 3x tambah 5 ya. Oke, kita kerjakan 4 kali 2, 8. 8 kali negatif, min 8, dikali 3, min 24. Ya, ini tidak terpengaruh oleh sin, karena ini di luar. Ya, ini di luar ya. Jadi yang berada di bawah pengaruh sin ini hanya 3x sama 5. Makanya sama Ibu dikasih kurung. Ya, sekarang tinggal dituliskan cos 3x tambah 5 dikali sin 3x tambah 5.
Selesai. Baik, selanjutnya kita kerjakan nomor 4. Jika Hx sama dengan 3x pangkat 4 kali cos 5x. Turunan pertama dari Hx adalah, ya di sini tampak perkalian. Kalau perkalian berarti pakai rumus yang UV itu ya. Maka kalian misalkan terlebih dahulu. Misalkan U-nya adalah 3x pangkat 4. Berarti kita punya U aksen sama dengan 12x pangkat 3. Lalu V-nya adalah cos 5x. Berarti V aksennya adalah turunan cos itu min sin 5x. Turunan 5x-nya adalah 5. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal disubstitusi ke dalam rumus. Rumusnya gimana? UV tambah UV. Kasih aksen sekali-sekali begitu. Tinggal substitusi. U aksennya 12x pangkat 3. P-nya cos 5x. Tambah U-nya 3x pangkat 4. Kali min 5 sin 5x. Gitu ya. Oke, berarti ini 12x pangkat 3 dikali cos 5x. Positif kali negatif, negatif. 3 kali 5, 15, x pangkat 4, sin 5x, gitu. Apakah ini masih boleh disederhanakan? Boleh. EPB dari 12 dan 15, 3. EPB dari x pangkat 3 dan x pangkat 4, x pangkat 3 kan? Gitu ya. Oke, selanjutnya 12 dibagi 3, 4. X pangkat 3 bagi X pangkat 3, 1 kan. Jadi tinggal cos 5X. 15 dibagi 3, 5. X pangkat 4 dibagi X pangkat 3, X. Kali sin 5X. Udah ya, udah lebih sederhana. Baik, selanjutnya kita kerjakan nomor 5. Diketahui Gx sama dengan 1 tambah sin 2x per cos x. Turunan pertama Gx untuk x sama dengan V per 3 adalah, berarti kalian harus cari turunan Gx-nya, lalu substitusi untuk X sama dengan V per 3 atau 60 derajat ya. Kita lihat Gx ini adalah 1 tambah sin 2X per cos X. Berarti ini pembagian ya. Berarti pakai rumus yang pembagian. Berarti kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan U-nya adalah 1 tambah sin 2X. Maka turunan dari U-nya adalah, turunan 1 itu 0, turunan sin 2x berapa? Berarti ini 0 tambah cos 2x. Nah, jangan lupa turunan sudutnya 2. Nah, berarti ini sama dengan 2 cos 2x. Gitu ya. Sekarang V-nya adalah cos x. Turunan dari cos x min sin x. Oke. Nah, berarti G aksen x rumusnya gimana? UV kurangi UV kasih aksen sekali-sekali per V kuadrat. Sekarang substitusi. Berarti ini 2 cos 2x gitu ya, dikali V-nya cos x dikurangi U-nya 1 tambah sin 2x karena dia 2 suku, ibu kasih kurung, dikali min sin x, karena ini min, ibu kasih kurung, gitu ya. Oke, berikutnya per V kuadrat cos kuadrat x, gitu ya. Oke, kita sederhanakan yang negatif-negatifnya. Ini 2 cos 2x dikali cos x, negatif kali negatif positif ya, berarti sin x pindah ke depan saja, 1 tambah sin 2x per cos kuadrat x gitu ya. Selanjutnya boleh kita substitusi untuk x nya sama dengan V per 3 ya, V per 3, 60 ya. Berarti ini 2 cos 60 kali 2, 120.
dikali cos 60, ini kali ya, bukan kurang, ditambah sin berapa? 60 kali 1 ditambah sin 120 gitu, per cos 60 kuadrat. Cos 120 itu kalau kita ingat sudut pada semu koordinat, ini kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Ini 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 360 ya. Di kuadran 1 yang positif semuanya ya, jadi all Ibu tulis. Sin, cos, dan tangen positif di kuadran 1. Di kuadran 2 yang positif adalah sin. Di kuadran 3 yang positif adalah tangen. Di kuadran 4 yang positif adalah cos gitu ya. Jadi cos positifnya hanya di kuadran 1 dan 4. Di sini dia negatif gitu ya. Sekarang cos 120. 120 itu ada di kuadran 2. Ya, berarti nilai cos ini negatif gitu ya. Selanjutnya cos 120 ini sama dengan, Ibu tulis di sini ya. Cos 120 ini sama dengan cos 180 dikurangi 60. Karena 120 ini di kuadran 2 dan cos ini negatif di kuadran 2, berarti ini sama dengan min cos 60 begitu ya. Berarti ini sama saja dengan min 2 cos 60 kali cos 60 gitu ya, tambah sin 60 kali 1 ditambah sin, nah yang ini sin 120 ya, sin 120. Sin 120 itu sama dengan sin 180 dikurangi 60 ya. Ini kan sama saja dengan sin 60. Kenapa positif? Karena 120 itu di kuadran 2. Di kuadran 2 itu sin itu bernilai positif. Berarti ya ini sama dengan sin 60 ya, per cos 60 gitu ya. Nah, sekarang kita cari. Berarti ini min 2 cos 60 itu berapa? Setengah kali setengah ditambah sin 60 setengah akar 3. 1 ditambah setengah akar 3 gitu ya, dibagi cos 60 ini setengah, karena itu kuadrat berarti dikuadratkan gitu. Oke, kita operasikan ya. 2 kali setengah 1 ya, berarti ini tinggal min setengah tambah setengah akar 3, ini dikalikan ke dalam sini ya, ini dikalikan setengah akar 3 kali setengah akar 3 1/4, setengah kali setengah 1/4, akar 3 kali akar 3 3, berarti ini 3/4 ditambah berarti ya 3/4 per setengah kuadrat tuh 1/4. Nah, kita operasikan. Yang ini bisa dijumlahkan tidak? Oh, enggak, karena di sini ada akarnya. Berarti yang ini hanya bisa dioperasikan dengan ini. Negatif setengah tambah 3/4. Ini kan sama dengan min 2/4. Dia tambah 3/4. 1/4 ya. Tambah setengah akar 3 dibagi 1/4. Kalau dibagi 1/4 gimana? Sama saja dengan dikali kan ya. Ini sama saja dengan 1/4 ditambah setengah akar 3 dikali 4 ya. Berarti ini 1/4 kali 4 1, setengah kali 4 2 akar 3. Nah, selesai. Demikian yang bisa disampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.